Jurnalis keliling, gayanya pengobat pening, bikin berita bila suka, kalau tidak bila terpaksa. Hahaha. Terkadang jurnalis keliling sepantun bak para bek hanyut. Di mana tersangkut, di sana meliput. Kemenak Sumbar pada tanggal 26 sampai tanggal 28 September 2019 menggelar kegiatan Pekan Olahraga dan Seni antar pondok pesantren se-Sumatera Barat. Di antara lombanya adalah lomba stand up komedi. Pelaksanaan lomba stand up ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 dari pagi sampai sore. Sahabat jurnalis keliling, langsung saja kita simak cuplikan lomba stand up komedi yang diikuti oleh anak-anak pondok pesantren tingkat siswa aliyah ini. Menurut panitia, pemenang lomba ini akan dikirim ke tingkat nasional. Perkenalkan, nama saya Poli bin Bagidi, saya berasal dari Pekumbuk, dan saya dari pesantren Nisan Cendekia Pekumbuk. Saya lahir waktu maghrib. Berarti waktu orang azan kan Allahu Akbar. Misalnya saya pas sore-sore main di luar rumah, terus udah mau azan, ibu saya manggil dari rumah gitu kan, maghrib, pulang lagi maghrib, udah mau azan maghrib, nanti terpaksa maghrib, ayo mau sama ke maghrib, jadi ribet gitu. Aku biar apa dari aku mondok di pondok pesantren Darul Makmur. Perbedaan santri perempuan sama santri laki-laki itu tadi beda. Kalau santri laki-laki untuk cinta kayak gini. Weh, aku putus cinta. Oh, iyalah maaf buat tangan jejak ditenangin sama kawannya. Kalau perempuan enggak. Kalau perempuan putus cinta itu, weh, aku putus cinta. Kawannya responnya gini, weh, kok bisa? Ini kenapa? Cinta-cinta. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Hari belakang ini banyak kejadian ini kabut asap. Kabut asap, sepertinya kabut asap itu ada terjadi kebakaran hutan ya. Itu kita butuh bantu, apalagi itu baru hutan terbakar. Coba lah kalau ladang ganja terbakar kan, wah udah nge-play semua. Perkenalkan, nama saya Rimain Kodari. Kalau pagi-pagi saya dipanggil Rima, kalau siang saya dipanggil Ilham, dan sore saya dipanggil Kodari. Nama saya ini ibaratkan obat loh. Kenapa? Karena obat diminum 3 kali sehari. Kalau nama saya dipanggil 3 macam sehari. Waktu itu saya balik sambal di kedai. Telur ya saya pesan. Telur 1 bungkus Bang. Apa kata Bang itu? Sampai jantungan apa itu dengar suara saya. Terus datanglah santri lagi yang laki-laki. Dia agak kecil lagi saya. Ayam 1 Bang, gitu kan. Wow, kata saya kan, ini jantan lembut kali. Saya aja perempuan kayak gini suara saya kan. Diambilinnya lah sama Bang itu kan. Yang saya makan telur dikasihnya lah ayam. Yang laki-laki tadi dengan suara lembut pesan ayam jadi dapat telur. Ada juga untungnya kiranya suara pesan ini. Nama saya Geri dan nama panjang saya Abdul Karim Bagiri bin Azwar bin Abdurrahman bin Slamet bin Ahmad bin Al-Panjuli. Bersekolah di Pondok Pesantren Darul Makmur itu menjadi santri yang bugar. Cara membawa Tidak hanya dengan berolahraga, tapi juga kita harus makan makanan yang bergizi. Makan 4 sehat, 5 sempurna. Santri harus makan makanan yang bermanfaat. Dokter makan buah harian. Perkenalkan, nama saya Arfatul Wahidah. Saya sekolah di pesantren Angkala. Baca mantra. Humbala, Arfatul Wahidah datanglah. Pulang gak diantar, datang gak dijemput. Naik ojek aja, jangan bangga. Pasti kayak gitu kan? Itu kan kata ustaz saya, gara-gara kesurupan itu banyak pikiran. Terus saya nanya dong dalam hati saya, kalau kesurupan gara-gara banyak pikiran, kenapa nggak orang-orang yang di DPR aja yang kesurupan? Kan banyak tuh orang-orang di DPR mikirin nasib rakyatnya, gimana seterusnya. Tapi nggak ada tuh saya dengar kesurupan di DPR. Ini ada 2 kemungkinan, antara setan yang cuek-cuek aja,
atau orang-orang yang di depan itu belum kenalan sama setannya, jadi nggak punya tiket untuk masuk. Saya Fatul Ida, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fajr Dr. Fadli dari Pertanian Penampungan. Ya Bu, tapi tak mau jadi imam. Saya heran, ini kenapa nih orang? Saya tengok lagi, tak mau juga. Astagfirullahaladzim, ini tadi amat nih orang. Saya tengok saudara. Ini imam itu kan. Contohnya, botol, gua nggak sholat fardu, gua sholat sunnah katanya. Aduh, gimana? Maklum ya, orang ramai juga. Kenalin, nama gua Aura, gua sekolah di Pondok Pesantren Warasatul Anbiya. Waktu gua kecil, ada teman gua itu cengeng banget orangnya. Waktu itu, ada teman gua yang nganggu dia. Lalu dia nangis begini, ceng. Awas lu nanti, makan dulu, bapak gua, awas lu. Begitu. Terus, teman gua jawab lagi, atau yang gini. Ya, ntar gua tolong salah bapakmu. Terus, awas lu, ntar gua bilangin lu, awas. Ada namanya Budi kan? Budi. Oh, bapaknya itu pimpinan pondok pesantren. Aduh dulu, masih komentar. Bapaknya itu pimpinan pesantren, tetapi nggak boleh Budi dia masuk ke pesantren. Heran aku kan? Kulihatlah brosurnya. Brosur apa ya? Pesantren apa yang mau dimasuki si Budi ini? Kulihat ternyata pondok pesantrennya khusus putri. Manalah boleh laki-laki ke putri? Kutumpuklah dia itu kalau kayak gitu. Namaku Amin itu. Bapak, ibu, abang, kakak pasti mengucapkannya 5 kali dalam sehari. Waladhdallin. Amin. Jadi saran saya, janganlah masuk ke asrama. Karena asrama itu sangatlah kejam. Asrama hanya dihuni oleh orang-orang yang profesional. Jangan ditiru di rumah. Karena ini adalah adegan yang berbahaya. Saya Ahmad Amin Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Ismatul Alifah. Gue berasal dari pesantren Masalah. Santri itu sering jadi artis di kalangan tertentu. Karena saking artisnya, di mana-mana diomongin orang. Contohnya gue. Terus gue sudah di depan KIGN, yaitu komplotan ibu-ibu zaman now. Yang bekerja TKGG, tukang gibah kunci. Perkenalkan, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu nama saya Fajar Hadiansyah, orang yang paling ganteng di Kota Hilalang, Solo. Ikan hiu makan tomat, I love you so much. Dek yang pakai jilbab merah. Oh ya, dek yang pakai jilbab merah. Bisa mundur dikit dong? Karena cantiknya kelewatan. Orang Piaman itu Jo pandai-pandai melawan. Aduh, Ajo Andre, tahu gitu sadonya ya. Aduh Jo, Ajo Dilan, aduh Jo, Ajo Kowi ya. Nah, itu orang Piaman, saudara ya. Selanjutnya kelompok putri kita panggil peserta dengan nomor tampil 15. Perkenalkan, nama saya Ulfatmi Syafani. Saya biasa dipanggil Ulfa. Nama panjang saya Ulfa. Saya berasal dari Pondok Pesantren Syekh Abdul Aziz, Kota Hilalang. Saya baru menduduki kelas 9. Bicara tentang santri. Santri itu nggak suka yang namanya gunjing, pacaran. Tapi jangan bilang di belakangnya dia nggak bisa gunjing, pacaran. Contohnya aja, lewat tuh si ganteng, wow, abang tuh lewat, besok dia lihat, wih, abang tuh senyum sama dia, dek, abang. Lalu dia bilang, wih, abang tuh senyum aku. Besok abang tuh datang, besok dia dekat sama temannya. Kamu tahu nggak abang ganteng itu yang namanya Abang Fadil? Wih, abang tuh senyum aku loh.
pacaran lagi ditembak sama kuatnya. Nanti mau nggak jadi pacaran? Nah, dibilang gimana ya? Di pesantren nggak boleh pacaran. Nggak apa-apa dong, kita diam aja. Iya, Anda mau jadi pacaran tuh? Gimana? Katanya nggak mau pacaran. Tapi kalau bagi anak pacaran itu boleh-boleh aja. Yaitu pacaran yang bagi anak yaitu pelajari Al-Quran, cintai Allah dan Rasul dan ikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Moga-moga di sini kita bisa jadi santri yang SDM, bukan santri yang suka minum susu SDM, yaitu santri generasi maju. Kenalin, nama saya Misbahul Qalbi, saya dari Pariaman. Ngomong soal pesantren, saya sekolah di salah satu pesantren di Pariaman yang bernama Pondok Pesantren Modern Takut. Nah, di pesantren ini, sebelum saya masuk pesantren, Mama sama Papa bilang saya tuh orangnya nakal banget. Nakal banget. Karena pas di rumah, sebelum gua masuk pesantren, saya tuh sering pulang rumah sebelum maghrib. Nanti pulang ditanyain sama Mama. Nanti dari mana? Teman-teman. Serius? Enggak. Terus dari mana? Main sama teman. Kemana? Ke sungai. Mama boleh nanya gitu. Tapi kalau Papa nanya, "Oh, tadi di sungai ya?" "Iya, Pak." "Ngapain di sungai?" "Ya mandi lah." "Mandi di sungai nanti lu hilang. Hanya nanti siapa yang tanggung jawab?" "Kan bisa berenang." "Kalau berenang ya, kalau lagi gimana? Hilang anak Bapak nanti gimana? Kan kamu sendiri laki-laki yang kantong mana lagi?" Terus sekolah gue dari Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh. Yang saya hormati para juri dan santri putri yang saya sayangi dan santri putra yang menyayangi saya. Gue punya nenek. Terus nenek gue tuh udah gak bisa jalan lagi, jadi dia cuma di atas kasur doang. Terus habis itu waktu itu nenek gue mau mandi. Gue nggak sanggup ngangkatnya karena badan nenek gue itu besar juga gitu kan. Nah jadi gue minta tolong sama adik gue, "Dek, tolongin dong angkatin nenek di kursi roda." Terus kata adik gue, "Angkatin kemana? Ke kepala lu, ya udah di kursi roda dong," kata gitu kan. Terus diangkat. Nah pas diangkat itu tiba-tiba ya dia angkatnya nggak bener, hampir jatuh nenek kita. Nggak lucu ya. Terus yang ketiga, waktu itu santri putranya mau nembak santri putri, tapi cara nembaknya tuh beda lagi. Dia cara nembaknya tuh sambil lari. Tau nggak gimana caranya? "I love you." Terus dari jauh Ustaz lihat, "Hei antum, tadi antum bilang apa sih nih?" Anda nggak ada ngomong apa-apa. Ustaz dengar, jujur, I hate you, Ustaz. Terima kasih, saya Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Daya. Saya kalau di pondok itu memilih tema. Karena tema itu ada yang klasik, so asik. Saya akan menceritakan kisah saya di pondok itu yang senang, susah, rumit, dan sulit. Di pondok saya biasa dipanggil mainstream. Mainstreamnya saya, kalau orang pakai sandal ke depan, saya ke belakang. Dan saya juga suka manjat pohon toge. Kenalin, nama gue Bunga. Panggilan gue Bunga yang cantik dan jelek. Jadi waktu itu gue ikut bangunin sahur masyarakat gitu kan. Terus udah bangun ini, "Pak, Bu, sahur, 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 Pak, Bu." Nah udah bangun nih semuanya. Ada nih satu rumah yang nggak bangun-bangun. Terus udah gue gedor-gedor nih, nggak bangun-bangun. Terus gue ada ide nih sama teman gue. Terus dia bilang, "Bray, gimana kalau kita hidupin petasan nih?" "Hah? Petasan? Ya udah dah, kita hidupin petasan yuk." Gue lempar petasan, jeder, meledak tuh di rumahnya. Keluar tuh bapak, "Ngapain kamu hidupin petasan di bawah rumah gue?" "Terus bapak gue."
ngapain gue lari? Gua berasal dari Pakistan. Pasaman Kinali dan sekitarnya. Gua ini seorang santri. Gua santri Pondok Pesantren Darul Mufidin. Ngomong-ngomong soal santri, gua bangga bro jadi santri. Ya, karena gua santri. Jadi santri itu asik. Karena semua yang gua lakukan itu semua bareng. Apa-apa bareng, makan bareng, tidur bareng, mandi bareng, bolos bareng. Sampai-sampai nih ya, gosipin ustazah aja barengan guys. Serius. Kalau nggak sekalian gini, halo sayang, ya sayang, kita ke mall yuk, makan yuk. Tuh biasa. Tapi kalau ada santri ya, halo Umi, iya Bi, iya Bi, kita ke masjid yuk, nggak ada urusan yuk. Tuh, nggak ada urusan guys, cuma bayangin tuh. Dan cara putusnya aja elegan. Kalau anak sekolah ini sekasar-kasarnya lo gue Kalau anak santri anak anta sudah Allah nanti. Serius aja. Wes kan semua wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak kecil ini ada susahnya dan juga ada senangnya bang. Ustaz. Saya perlu lomba panjat pinang Ustaz. Terus Ustaz jawab, nggak usah, kita perlu tambah pendek. Bukannya dipuji malah dihina. Kalau ibadah itu biasanya pakai bahasa Arab ya kan, nggak boleh pakai bahasa Arab ya kan. Contohnya nih contohnya, kita lagi sholat di masjid. Orang Sundanya pas baca takbiratul ihramnya dia pakai bahasa Arabnya. Allah yang gede. Disuruh lagi orang Minang yang imam. Allah yang gede. Lebih parahnya lagi, yang parahnya lagi nih, orang Jawa disuruh imam. Allah ingkang putih. Lebih parahnya lagi, orang Madura imamnya benar. Allahumma hadina kita. Bagaimana intinya yang namanya ibadah harus pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa daerah. Paham? Nah, gua sekarang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Di tepi sungai ada musang. Musangnya pakai musang. Di sini ada banyak orang. Suaranya kok kayak dua orang. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih dari suaranya setelah ditimbang setengah panjang diukur sama berat, kayaknya aku kurang salah apa tadi pagi. Benar apa betul? Nama saya Mila, biasa dipanggil Nika. Saya berasal dari Bukit Tinggi. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku makan pagi, tahu tempe dan juga teri. Dan kalau itu yang di asrama. Kalau yang di rumah beda lagi bunyinya, kayak gini. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi.